Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Oji Tanjung. Masih ya kita membahas putaran asam lambung ya, GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda terus diberikan perbaikan ya, kesehatan, dan tentu segera lepas dari sensasi asam lambung ya, sensasi anxiety, sensasi psikosomatis dan yang lainnya teman-teman ya. Dan Anda bisa kembali normal seperti manusia pada umumnya, bisa keluar rumah, ya, bisa beraktivitas, jalan-jalan, berkumpul bersama keluarga di luar rumah, ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan sebelumnya saya minta maaf ya karena memang akhir-akhir ini jarang sekali ya mengupload video buat Anda. Karena memang terbentur ada beberapa hal ya, permasalahan ya. Tentu yang pertama dari perangkat saya ya untuk merecording video yang kurang maksimal teman-teman ya. Terbukti mungkin dari apa namanya resolusi video saya ini kurang kurang jelas ya. Karena memang perangkat saya belum memadai teman-teman. Ya, itu alasan pertama. Dan yang kedua ya mungkin agak sedikit sibuk teman-teman ya. Tapi saya tidak akan pernah lupa kepada subscriber saya semuanya. Ya, yang mana selalu saya jawab komentar-komentar yang masuk ya, terus kemudian baik dari pihak WA juga teman-teman ya, saya juga terus memberikan sebuah edukasi bagaimana caranya untuk mensiasati ya gangguan yang kita hadapi ini teman-teman. Jadi saya hanya ingin kepada Anda sembuh ya dari gangguan ini teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian jangan lupa ya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya untuk membantu channel ini bisa berkembang dengan baik. Dan semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan, itu yang paling utama ya. Karena memang saya juga sembuhnya dari beberapa mentor-mentor yang lain teman-teman ya, mentor-mentor senior kita ya. Jadi saya ambil ilmunya, mempelajarinya, terus kemudian praktekannya ya. Jadi itu yang saya lakukan ya, akhirnya ya alhamdulillah saya bisa bangkit kembali teman-teman ya, keluar dari zona GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Baik, mungkin ya kali ini saya hanya ingin membuat istilahnya seperti motivasi kembali teman-teman ya, karena memang sudah banyak video yang sudah saya upload kepada Anda. Tentu untuk bagaimana Anda bisa mengambil ilmunya seperti apa yang saya lakukan ya, mengambil motivasinya, mengambil edukasinya, solusinya, ya, cara sembuhnya ya. Dan jangan lupa yang lebih penting lagi, Anda harus mengaplikasikannya teman-teman ya. Jangan hanya menyimak videonya saja teman-teman. Ya, jangan hanya stuck di sini saja. Saya berharap teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah saya lakukan ya, menerapkan 3P karena itu pondasi utama teman-teman. Dan yang paling utama ini adalah bagaimana kita bisa selalu ya berpikir jernih ya, berpikir bahwa bagaimana kita bisa ketika ada hal yang dirasakan di tubuh kita tidak berpikir jauh ya, tidak berpikir masalah ya, tidak berpikir akan terjadi sesuatu hal teman-teman, seperti itu. Jadi secara logika saja berpikirnya, berpikir secara realistis saja teman-teman ya, berpikir secara simpel saja. Jangan sampai pola pikir tersebut ya membuat kita terjerumus kembali ya, di hal yang sama. Justru itu akan membuat asam lambung naik kembali ya, tidak kita merasakan sensasi seperti itu, akhirnya ya collab lagi teman-teman. Dan yang paling utama juga ya, saya minta kepada teman-teman tentunya untuk terus meneliti makanan-makanan yang memang cocok buat Anda ya. Sekali lagi di sini saya tekankan ya, karena memang faktor utama juga bagaimana kita bisa kambuh dari gangguan ini itu adalah dari makanan, selain dari stres atau pola pikir ya, pola hidup kita teman-teman ya. Jadi selain dari stres itu, yang faktor utama kambuh itu adalah faktor makanan ini teman-teman. Mungkin ya teman-teman mendapatkan informasi, yaudah makan aja ya,
kalau nggak makan juga malah lebih parah seperti iya, saya mengerti, saya paham itu ya. Yang penting Anda harus teliti makanan yang mana yang cocok, kemudian yang ramah lambung ya, yang tidak membuat lambung Anda bekerja secara maksimal, artinya secara keras seperti itu ya. Apalagi teman-teman ini yang mengalami dispepsia organik teman-teman ya, jadi harus makan makanan yang memang ramah, kemudian yang lembut ya, jangan sampai memakan makanan yang keras-keras teman-teman. Jadi untuk mendukung kesembuhan Anda harus melakukan hal seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai Anda terjerumus di informasi-informasi di luar sana, makan aja yang pasti juga akan sembuh. Iya, memang seperti itu teman-teman. Cuman kesembuhannya itu periode kesembuhannya itu membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Sembuh iya, cuman lama seperti itu ya. Jadi saya berpikir begini, kenapa saya tidak harus meneliti makanan? Saya harus meneliti makanan, terus kesembuhan saya lebih cepat ya, ketimbang saya makan amburadul kesembuhannya lama, hampir sampai bertahun-tahun teman-teman ya. Jadi seperti itu pola pikirnya. Lebih baik kita mengkonsumsi makanan-makanan yang ramah lambung, yang cocok, yang membuat kita tidak kambuh ya, yang membuat kita tidak reflux dari asam lambung tersebut. Karena memang tingkat asam lambung sini ya, refluksnya itu sensitif teman-teman, sangat-sangat sensitif sekali. Apapun yang Anda lakukan misalnya ya, tidak dari makanan, mungkin dari pola pikir atau stres ya, asam lambung juga naik kembali teman-teman, seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya Anda harus bisa mensiasati asam lambung itu tidak naik levelnya, seperti itu. Jadi Anda harus mendukungnya dengan tidak terlalu stres ya, berpikir secara realistis, santai-santai saja ya. Terus kemudian dukung dia dengan pola makan yang baik ya. Makanan-makanan yang ramah lambung itu sudah ada di video saya teman-teman ya, tinggal teman-teman cari ya apa yang aman di lambung. Kemudian bukan hanya aman saja, tentu ada nilai gizinya di situ teman-teman, yang mendukung nilai gizinya untuk mendukung kesembuhan teman-teman. Jadi teman-teman tidak lemas, konsisten terus ya dalam menjaga pola makan yang baik ya. Jangan sampai Anda pedas ya kepedesan seperti itu ya, pedas ya seadanya saja. Bagi teman-teman yang kesembuhannya sudah di atas rata-rata teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru ya, mungkin ya ditiadakan dulu lah pedas, kemudian berminyak-minyak seperti itu ya. Tentu ya ini untuk mendukung kesembuhan teman-teman sendiri ya, untuk lebih cepat kesembuhannya seperti itu. Dan sampai kapan tentunya untuk menerapkan menu makanan yang baik yang ramah lambung ini ya. Tentu di sini tergantung dari pencapaian teman-teman sendiri ya. Jadi di sini juga saya berharap bahwa teman-teman ini tidak terus mantang juga teman-teman ya. Mungkin teman-teman tidak sadari bahwa kesembuhannya sudah mencapai sekian persen teman-teman, tapi masih juga mantang, masih meneliti ya. Masih mengerosek kembali makanan-makanan yang ramah lambung, karena memang sudah ada ciri-ciri bahwa Anda terkena juga dengan eating disorder ya, seperti itu. Mau makan takut ya, melihat makanan aja sudah takut, apalagi memakannya seperti itu. Artinya itu yang membuat atau mengundang asam lambung Anda terus meningkat teman-teman, karena ada rasa cemas di situ. Nah, jadi caranya untuk sebulan 2 bulan ya, atau sampai bagaimanapun Anda merasakan kenyamanannya, ketika teman-teman nyaman sudah rasa nyaman sudah teman-teman rasakan ya di tubuh Anda, di sanalah saatnya Anda harus mencoba tentu ya makanan-makanan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terpaku terus ya dengan mantang ya, karena memang ini dari pengalaman pribadi teman-teman. Saya sampai mantang itu tahunan teman-teman, tahunan, jujur saja tahunan. Terus kemudian karena memang saya mengalami eating disorder ya, karena proses mantang terus ya, akhirnya pun saya memberanikan diri teman-teman ya untuk mencoba makanan yang lain. Dan hasil ya, setelah saya konsumsi makanan tersebut tidak berefek apa-apa
Artinya di sini saya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Nah, jadi untuk itu buat teman-teman ya, untuk awal-awalnya jika Anda awal terkena oleh gangguan dispepsia ini ya, saya minta ya, atau saya rekomendasi ya, untuk meneliti ya makanan-makanan yang Anda konsumsi. Terus kemudian kalau sudah ada perbaikan, Anda harus forward teman-teman, harus move on ya dari makanan-makanan tersebut guna untuk menunjang atau membooster nutrisi yang ada di tubuh ya. Karena memang sudah beberapa bulan Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang memang yang membuat enak lah seperti itu teman-teman ya, kasarnya deh seperti itu ya. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan rasa yang memang dulu suka pedas ya, begitu Anda mendapatkan makanan yang sedikit pedas, akhirnya selera makannya muncul kembali seperti itu. Nah, terus kemudian apa-apa yang memang takut Anda konsumsi itu, atau pantangan yang Anda konsumsi dulu ya, udah mulai konsumsi lagi, cuman volumenya sedikit saja teman-teman, jangan dipaksakan. Artinya di situ Anda sudah mulai menselang-selih makanan tersebut. Kalau misalnya hari ini Anda konsumsi makanan yang ramah lambung ya, besoknya Anda konsumsi makanan yang memang agak sedikit pedas ya, besoknya balik lagi ke makanan yang ramah lambung seperti itu, sampai Anda merasakan memang betul-betul nyaman teman-teman, nyaman di tubuh Anda, tidak merasakan sensasi. Tapi ingat ya, di sini saya tuh pemahaman lagi ya, ketika ada kelengan yang Anda rasakan ya, itu memang wajar ya, walaupun kesembuhannya memang di tingkat 90 atau 90% ukurannya. Rasa kelengan itu sempat ada datang ya, sampai badan bergoyang seperti itu. Jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa ini mah kambuh lagi nih, terus kemudian cemas ya, karena justru akan membuat Anda drop kembali ya, seperti itu. Jadi ketika ada perasaan yang sekali lagi ya, ketika ada perasaan kelengan yang Anda rasakan, terus kemudian badan bergoyang, tidak nyaman ya, padahal kesembuhan Anda sudah di tingkat 90-90%, jangan khawatirkan itu teman-teman ya. Itu adalah proses kesembuhan. Artinya di sini karena memang udah bertahun-tahun atau udah lama Anda rasakan hal seperti itu, akhirnya tubuh Anda terbawa. Ini udah masuk ke zona psikosomatis teman-teman ya. Terbawa di tubuh Anda ya, sedikit-sedikit ada sedikit kelengan ya, padahal itu nyamannya aman-aman aja seperti itu, tidak terjadi masalah ya. Jangan sampai Anda takut kembali, cemas kembali ya, akhirnya membuat Anda terus berpikir, terus ke dalam berpikir, di bawah terus berpikir, akhirnya nanti gangguan yang Anda alami yang memang sudah kesembuhannya sudah di tingkat 90 atau 90%, akhirnya ngedrop lagi ya, pindah lagi ke mulai dari awal ya, seperti itu. Nah, untuk itu terus semangat di diri Anda, percayalah ya, pasti Anda akan sembuh. Tapi kita harus melewati fase-fase ya, memang kesembuhannya ya bertahap seperti itu teman-teman ya. Karena memang kesembuhannya ini sedikit demi sedikit teman-teman, tidak harus bleng sehat terus seperti itu teman-teman ya. Kesembuhannya sedikit-sedikit ya, bertahap seperti itu. Ini yang membuat terasa lama, tapi saya yakin ketika ada sabar ya menjalani ini, terus kemudian selalu humble ya. Di sini kan kita melatih diri kita untuk lebih lebih menjadi manusia yang sebenarnya ya. Di sini karena kebiasaan ini kita lakukan, akhirnya nanti ketika kita sembuh ya dari sifat kita yang dahulu tipikal yang keras ya, sombong, terus kemudian kurak-kurakan ya, akan berubah seperti tipikal yang baru seperti itu, memiliki jiwa yang baru, memiliki sifat yang baru, lebih ramah kepada orang seperti itu ya. Jadi tetap semangat teman-teman ya untuk kesembuhan Anda. Sekali lagi saya meminta maaf kepada teman-teman ya, sekarang bisa membuat video karena memang halangan-halangan yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Jadi untuk itu yang belum subscribe silahkan subscribe ya, untuk mengingatkan Anda, like, kemudian di loncengnya dihidupkan ya, untuk mendukung channel ini terus bisa berkembang dengan baik. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam tangguh ya dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ya. Saya Oji Tanjung pamit undur dari harapan Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.